Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang teori relativitas dengan topik terakhir berjudul energi relativitas. Apa itu energi relativitas atau energi relativistik? Itu adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sebuah benda yang bergerak, misalnya sebuah meteor seperti gambar di samping ini, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya, maka akan mengalami perubahan massa atau mengalami massa relativistik, akan mengalami juga perubahan momentum, sehingga ketika menumbuk permukaan bumi, momentum yang dihasilkan itu sangat besar dan kerusakan yang diakibatkan itu juga sangat tinggi. Berapa besar energi yang dihasilkan oleh sebuah benda yang demikian kecepatannya sangat tinggi, itu dinyatakan oleh Einstein dengan besar energi diamnya sebesar 0 sama dengan m0c². Dan energi ketika sedang bergerak adalah energi totalnya, yaitu m kali c². Karena ini massa relativistik, maka dapat disetarakan dengan gamma kali m0. Dengan lebih sederhana lagi, m0c² diganti dengan nilai 0, sehingga energi totalnya menjadi gamma kali n0. Selain daripada energi total, energi gerak benda, yaitu energi kinetiknya, dinyatakan sebagai selisih daripada energi kinetik, selisih daripada energi total dengan energi diamnya, atau E dikurang 0. Nilai E adalah gamma kali 0. Dikurang 0, maka menjadi gamma kurang 1 kali 0. Diurai kembali menjadi gamma kurang 1 kali m0c². Inilah besaran yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pengertian daripada besaran disimbolkan sebagai M, massa bergerak benda, M0, massa diam benda, gamma, tetapan Laplace nilainya lebih besar dari 1, E adalah energi total dalam satuan Joule atau MeV, dan dikonversikan 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule, atau 1 mega elektron volt itu 10 pangkat 6 elektron volt. Demikian satuan juga yang berlaku bagi E0 atau energi diam dan EK atau energi kinetik. Baik, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah elektron massa diamnya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Yang ditanyakan adalah tentukan besar energi diam, energi total, dan energi kinetik elektron dalam satuan Joule dan dalam satuan elektron volt. Baik, data yang sudah diberikan, massa diam dan kecepatan benda, yaitu elektron, dan kemudian energi diam, energi total, dan energi kinetik, itu yang ditanyakan. Tahap pertama, kita menentukan nilai massa diam, energi diam daripada elektron tersebut. Massa elektron dalam keadaan diam adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg, dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Maka dihasilkanlah energi diam 8,19 kali 10 pangkat min 14 Joule. Jika dikonversikan dengan elektron volt, maka dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 elektron volt menjadi 5,12 kali 10 pangkat 5 elektron volt, atau disederhanakan menjadi 0,5 mega elektron volt. Bagian B,
Energi total daripada elektron tersebut, terlebih dahulu kita tentukan nilai tetapan Laplace-nya dengan kecepatan 0,8 C. Ya, ini persamaan Laplace-nya, kecepatannya V 0,8 C. Jika dikuadratkan, C-nya habis, dan ini menjadi 0,64. 1 dikurang 0,64 itu adalah 0,36. Maka akar 0,36 itu adalah 0,6 atau 6/10 dan dibalik nilainya menjadi 10/6 atau 5/3. Inilah nilai tetapan Laplace daripada elektron. Selanjutnya energi totalnya yaitu gamma kali E0. Maka nilai gamma 5/3, nilai E0 nilai E0 8,19 kali 10 pangkat minus 14 Joule, maka hasilnya adalah 1,36 kali 10 pangkat min 13 Joule. Jika dikonversikan ke elektron volt, maka hasilnya 0,85 kali 10 pangkat 6 elektron volt atau 0,85 mega elektron volt. Yang bagian C, energi kinetik. Energi kinetik adalah selisih daripada energi total dengan energi diamnya. Maka energi totalnya 0,85 MeV, energi diamnya 0,512 MeV, maka besar energi kinetik 0,338 MeV. Inilah contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Hitung energi kinetik sebuah neutron yang massa diamnya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg yang bergerak dengan kecepatan 0,96 C. Data diketahui M0 ada 1,67 kali 10 pangkat min 31 dan kecepatan 0,96 C. Ditanyakan energi kinetik. Untuk mendapatkan nilai energi kinetiknya, maka kita terlebih dahulu menentukan tetapan Laplace atau gammanya. Ya, dengan memasukkan nilai V sama dengan 0,96, maka kita peroleh hasilnya. Ya, C kuadrat habis C kuadrat, maka 0,96 adalah 0,92. Selisih dari 1 dengan 0,92 adalah 0,08. Ya, 0,08 ini jika disederhanakan menjadi 2 akar 2 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 jika kita naikkan maka menjadi nilainya 10. 10 per 2 menjadi 5 atau 5 per akar 2. Dengan besaran desimal 3,53. Dari nilai tetapan Laplace ini kita peroleh berapa besar energi kinetiknya, yaitu gamma kurang 1 kali M0 C kuadrat. Gammanya 3,53 kurang 1, M0-nya 1,67 kali 10 pangkat min 27. Dan C kuadratnya 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Maka diperoleh hasilnya adalah 3,78 kali 10 pangkat min 10 Joule. Atau secara konversi ke elektron volt, kita peroleh nilainya 2,36 kali 10 pangkat 9 elektron volt. Selanjutnya, hukum kekekalan energi relativistik. Hukum kekekalan energi relativistik itu adalah hukum kekekalan sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dengan catatan energi awal sebelum dan sesudahnya tetap sama besarnya. Jadi apabila sebuah benda pada mula-mula massanya M0, kemudian ketika bergerak secara relativistik, ya, dan misalkan ini terbelah dua, maka masing-masing akan memiliki energi relativistik. Baik itu bagian pecahan pertama maupun pecahan yang kedua, tetapi nilainya tetap sama. Energi awalnya sama dengan energi akhir. Jadi,
energi M0 C kuadrat dengan M01 kali tetapan Laplace-nya kali C kuadrat dan M02 kali tetapan Laplace kali C kuadrat. Inilah energi akhir yang dimiliki oleh dua buah benda yang pecah dari sumbernya yang tadinya masanya M0. Ya, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita ketahui, apa yang terjadi jika kecepatan cahaya hanya 20 meter per detik? Selanjutnya kita akan melihat contoh soal tentang hukum kekekalan energi relativistik. Sebuah benda secara tiba-tiba pecah menjadi dua bagian, yang massa diamnya 3 kg dan 8 kg, dengan kecepatan 0,8 C dan 0,6 C. Yang ditanyakan adalah hitung massa diam mula-mula benda. Jadi ini gambarannya, massa diam mula-mula M0, itu yang ditanyakan, dan sesudah terbelah massanya M01 dan M02. Ya, untuk mengetahui nilai daripada energi relativistik setelah terbelah, maka terlebih dahulu kita harus ketahui nilai tetapan Laplace-nya. Dengan bahagian pertama, ya, M01 yang massanya 3 kg, kecepatannya 0,8 C. Maka tetapan Laplace-nya, ya, hasil dari akar ini semua dengan nilai 0,8 itu adalah 5/3. Sedangkan untuk pecahan yang kedua, yang massanya 5 kg dan kecepatannya 0,6, maka hasil daripada akar yang ada di bawah akar ini adalah dengan kecepatan 0,6 adalah 0,8 atau 5/4. Dengan nilai masing-masing tetapan Laplace tersebut, maka kita berlakukan persamaan energi relativistik. M0 C kuadrat sama dengan energi relativistik setelah terbelah, yaitu bagian pertama dan bagian yang kedua. Dengan nilai C kuadrat yang sama dapat ditiadakan atau dapat dihilangkan, sehingga menjadi M0 sama dengan gamma 1 kali M01 ditambah gamma 2 kali M02. Jika nilai gamma 1-nya yang diperoleh tadi 5/3, M01-nya yaitu 3 kg, gamma 2-nya 5/4, dan M02-nya yaitu 5 kg, ya 5 kg. Maka massa sebelum pecah adalah 11,25 kg. Contoh yang terakhir. Sebuah elektron dengan muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dan massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Dipercepat dengan beda potensial 1,5 megavolt. M besar itu mega. Tentukan kecepatan elektron tersebut. Jadi data yang diberitahu, besar muatannya yaitu QE dan massa muatan elektronnya adalah ME. Tegangan yang diberikan beda potensial delta V-nya 1,5 megavolt atau 1,5 kali 10 pangkat 6 volt. Jadi artinya elektron ini dipercepat, maka dia memiliki energi potensial atau dia memiliki energi kinetik. Ya, berapa besar energi kinetiknya atau energi potensialnya, yaitu EP sama dengan QE kali delta V. Q adalah muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 11. Ya, minus 11 ini maksudnya. Dan delta V sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya 2,4 seharusnya ini kalau minus 19 berarti minus 13. Ya, minus 13 joule. Ini salah tulis,
minus 19. Jadi energi potensialnya adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 13 Joule. Nah, energi potensial elektron yang dipercepat itu adalah energi kinetiknya. Artinya, energi kinetik elektron sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 13. Atau sama dengan gamma kurang 1 kali M0 C kuadrat. Ya. Nah, dengan demikian, jika energi kinetiknya 2,4 kali 10 pangkat min 13, kemudian yang diinginkan adalah kecepatan, maka kita tentukan terlebih dahulu nilai tetapan Laplace-nya. Nilai M0 9,1 kali 10 pangkat min 31. Nilai daripada kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 C kuadrat. Maka hasilnya ya, adalah gamanya sebesar 1,34. Setelah memperoleh nilai gamanya, maka dapat ditentukan kecepatan relativistik benda tersebut atau elektronnya. Nah, dengan tetapan Laplace, gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V per C kuadrat, maka kita dapat tentukan nilai C-nya. Gamma adalah 1,34. Nah, kemudian untuk menghilangkan akar ini, maka ke suku sebelah kiri dan sebelah kanan kita kuadratkan. 1,34 dikuadratkan hasilnya 1,8, dan akar di sebelah kanan ini hilang menjadi tinggal 1 kurang V per C kuadrat. Selanjutnya, kita ingin menentukan nilai V-nya, maka kita lakukan perkalian silang 1,8 kali 1 dan 1,8 kali V per C kuadrat. Sehingga dapat dituliskan, ya seperti ini, 1,8 kurang 1,8 V per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian nilai yang sama, yaitu 1 dengan 1,8 kita kurangkan menjadi 0,8. Sama dengan 1,8 V per C kuadrat. Sekarang untuk menyederhanakan nilainya, 0,8 per 1,8 ya, 0,8 per 1,8 sama dengan V per C kuadrat. Ini. Nah, kita sederhanakan, ini 8 per 18 atau bagi 2 menjadi 4 per 9. Nah, supaya nilainya lebih sederhana. Jadi 4 per 9 sama dengan V per C kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya, ini kita akarkan, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Ya, kita hilangkan dengan cara akar. Maka akar 2 per akar 9 ya, sama dengan V per C. Atau V sama dengan 2 per 3C. Jadi kecepatan elektron yang dipercepat dengan energi 1,5 megavolt itu adalah 2 per 3 kali kecepatan cahaya. Inilah 4 contoh soal tentang energi relativistik. Kiranya kamu bisa mengerti atau silahkan diulangi atau ditanyakan ke guru masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.